Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irfan Maulana dengan NIM 18010043. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul The Effect of Guidance and Counseling Program on the Learning Process of Visually Impaired High School Student, di mana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti pengaruh program bimbingan dan konseling terhadap proses pembelajaran siswa SMU tunanetra. Oke, untuk topik ini tersendiri bisa kita simpulkan dari judul yang tadi saya bacakan. Berarti penelitian ini membahas tentang proses pembelajaran siswa tunanetra yang dipengaruhi oleh program bimbingan dan konseling, di mana di jurnal ini juga menjelaskan tentang efek dari program bimbingan dan konseling tersebut terhadap proses pembelajaran seseorang tunanetra. Lalu selanjutnya ada tujuan dari jurnal ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan anak cacat yang mencerminkan perkembangan sosial di masyarakat maju. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama kepedulian terhadap anak cacat. Lalu tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Indonesia, namun di sini tidak dijelaskan secara spesifik letak daerahnya, namun masih di negara Indonesia. Oke, jadi di jurnal ini itu peneliti melibatkan siswa tunanetra, guru dan penasehat yang ada di sekolah inklusif. Nah, penyelidikan di sini itu peneliti melakukan penyelidikan tentang bagaimana proses pembelajaran, baik itu lingkungan, cara penerimaan teman-temannya, atau apapun itu, ataupun dari guru-gurunya, pokoknya tentang lingkungan yang ada di situ. Dan mereka lebih ke arah ke tunanetranya itu, bagaimana mereka proses belajar, seperti itu. Jadi yang diselidiki di sini itu bagaimana proses pembelajaran dari si anak tunanetra ini ketika mereka memasuki sekolah inklusif. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya di sini akan menyebutkan kapan penelitian ini dibuat. Dalam jurnal ini tidak tercantum kapan penelitian ini dibuat. Tetapi jika dilihat dari tahun terbitnya, maka kemungkinan besar jurnal ini dibuat pada tahun 2017. Jadi selanjutnya di sini ada metode penelitian. Jadi penelitian di sini menggunakan pendekatan metode campuran kuantitatif dan kualitatif analisis data. Untuk data kuantitatif, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif statistik dalam bentuk persentase. Ini sesuai dengan pernyataan Sugiono pada tahun 2003 bahwa teknik analisis data deskriptif dilakukan melalui statistik deskriptif. Pengukuran statistik untuk menganalisis data dengan menggambarkan data yang dikumpulkan apa adanya, tanpa tujuan menggeneralisasi temuan. Analisis data statistik deskriptif teknik meliputi tampilan data dalam bentuk tabel, grafik, bagan, presentasi, frekuensi, median, atau perhitungan modus. Pendekatan ini adalah dasar untuk selanjutnya analisis kualitatif yang mendalam. Untuk melakukan analisis mendalam data kuantitatif, pendekatan kualitatif adalah diimplementasikan, seperti yang dijelaskan oleh Nasution tahun 1982. Inti dari studi kualitatif adalah pengamatan individu di lingkungan alami mereka, pengamatan mereka interaksi dengan lingkungan, dan memahami bahasa dan interpretasi mereka di lingkungan mereka. Hasil akhir analisis menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif, merumuskan data primer melalui kuesioner, wawancara, dan observasi.
Ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam mengumpulkan data dan informasi. Pada kasus ini, peran peneliti disembunyikan dari subjek penelitian yang memungkinkannya untuk Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada hasil, di mana hasil dari penelitian jurnal yang kami ambil ini menunjukkan berbagai masalah dalam proses pembelajaran siswa tunanetra ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang ada, baik guru maupun konselor memberikan sebuah program bimbingan dan konseling kepada siswa tunanetra dalam membantu proses belajar mereka. Dan program yang dibuat ini juga berupaya membantu mereka untuk mendorong atau menimbulkan kepercayaan diri dengan cara membantu siswa tunanetra dalam mempersiapkan diri mereka agar bisa memasuki sebuah universitas. Oke, mungkin untuk penjelasan atau pemaparan dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.